Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak, Ibu hebat. Perkenankan, saya, Jemi Jamhur, dari SMK Negeri 1 Waringin Kurung, calon guru penggerak Angkatan 8 Tahap 1, Grup 14, Kabupaten Serang Provinsi Banten, memaparkan hasil aksi nyata Modul 1.1, tentang penerapan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang saya implementasikan pada pembelajaran di sekolah. Aksi nyata ini adalah tindak lanjut dari koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Modul 1.1, penerapan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD. Pada aksi nyata ini, saya menerapkan pembelajaran yang berbasis kepada murid dan membuat perencanaan pembelajaran dengan membuat model dan metode pembelajaran yang menarik murid, menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning. Dengan menerapkan pemikiran KHD, yakni pendidikan yang menuntun, selanjutnya saya akan memberikan kebebasan kepada para murid untuk bisa menggunakan teknologi untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Namun saya selaku guru akan bertindak sebagai pamong, yakni memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang bisa membahayakan dirinya. Dalam pembelajaran yang saya lakukan juga menekankan pada perilaku positif murid, sehingga anak berbudi pekerti baik. Diharapkan dengan demikian 3 ranah pencapaian yang ingin disasar yakni cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya, psikomotorik, bisa diraih. Aksi nyata ini berkaitan dengan, pertama, perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Keempat, rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan dan refleksi aksi nyata. Kelima, testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses aksi nyata. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas dalam menerapkan aksi nyata Modul 1.1 ini, antara lain: pertama, memperoleh banyak manfaat dalam menelaah pemikiran luhur Ki Hajar Dewantara. Kedua, melakukan refleksi tentang pengalaman pembelajaran yang pernah dilakukan. Ternyata, memberikan manfaat baik untuk pembelajaran berikutnya. Ketiga, melakukan pembelajaran berpusat pada murid. Ternyata membuat suasana pembelajaran lebih hidup. Dalam pembelajaran tersebut, peran saya selaku guru adalah memfasilitasi, menuntun, mengarahkan dan melakukan bimbingan kepada murid agar melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada penyelesaian proyek. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Mengubah sistem pembelajaran yang awalnya berpusat kepada guru, teacher center, menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, student center, dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang menuntun. Di sini, saya selaku guru bertindak sebagai pamong, yakni memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik pada aksi nyata saya kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran yang saya lakukan dirancang untuk mendorong banyak interaksi dengan lingkungan sekitar, terutama dengan murid. Kedua, memperkokoh basis pendidikan karakter dan mengembangkan budi pekerti murid. Ketiga, setiap penguatan tugas akan dikaitkan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki murid. Dan yang terakhir, catatan praktik baik aksi nyata saya kali ini adalah selalu berkomunikasi dengan rekan sejawat, guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder untuk pengembangan kualitas pembelajaran murid. Rangkaian pelaksanaan aksi nyata Modul 1.1 ini tentang penerapan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran ini saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, yakni dengan guru yang mengampu mata pelajaran yang sama, yaitu gambar teknik mesin. Terkait dengan penerapan model pembelajaran yang digunakan hingga strategi praktik gambar teknik yang tepat. Kemudian hasil kolaborasi tersebut, saya masukkan ke dalam RPP.
Model pembelajaran yang dituangkan dalam rencana pembelajaran adalah pembelajaran berbasis proyek dan bersifat individu, di mana murid diharapkan untuk bisa menyelesaikan proyek gambarnya dalam bentuk proyeksi 3 dimensi jenis isometri. Kemudian didetailkan setiap pandangannya dalam bentuk proyeksi 2 dimensi kuadran 3 atau biasa yang disebut proyeksi Amerika. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelaksanaan pembelajaran, seperti biasa diawali dengan pembiasaan baik, yakni doa bersama, yang dipimpin oleh salah satu murid. Kemudian saya melakukan absensi kehadiran dan dilanjut dengan melakukan apersepsi. Untuk merangsang murid, agar suasana pembelajaran lebih semangat, saya menerapkan ice breaking dengan menginstruksikan salah satu murid sebagai komandan dalam memberikan perintah, yel-yel sekolah, kepada teman-temannya. Pembelajaran yang berbasis pada proyek ini, diawali dengan saya selaku guru, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid terkait dengan proyek yang akan mereka kerjakan. Kemudian saya melakukan penguatan, atas jawaban-jawaban yang murid berikan, untuk bisa lebih melengkapi pemahaman mereka. Proses selanjutnya, saya memfasilitasi murid dalam pembelajarannya dengan memberikan job sheet proyek gambar, berikut dengan kertas gambar yang diperlukannya. Kemudian saya jelaskan instruksi kerja terkait dengan proyek tersebut. Selanjutnya, murid secara mandiri dan antusias mengerjakan proyeknya. Selanjutnya pada proses pengerjaan proyek tersebut, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Saya menuntun dan mengarahkan mereka agar menggunakan kaidah-kaidah pengerjaan gambar berdasarkan standar internasional. Menemani dan membuka konsultasi bagi mereka yang memerlukannya, agar proyek yang terselesaikan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Setelah pengerjaan proyek selesai, saya mengarahkan murid untuk bersama-sama melaksanakan pembiasaan baik, yakni sholat zuhur berjamaah di musola sekolah. Untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid, salah satu dari mereka dipersilahkan bertindak sebagai imamnya. Setelah sholat zuhur berjamaah selesai, kami bersama-sama kembali ke ruangan untuk melakukan refleksi pembelajaran dan saya memberikan penguatan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pembelajaran selesai, dan setelah memberitahukan materi untuk pertemuan berikutnya, pembelajaran ditutup dengan doa, yang dipimpin oleh salah satu murid. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, refleksi atas proses kegiatan tersebut, antara lain. Tantangan, masih ada murid yang belum memahami penggunaan sepasang penggaris segitiga dalam membuat gambar 3 dimensi proyeksi isometri. Solusinya, melakukan pendekatan personal, dan memberikan contoh cara penggunaannya untuk kemudian murid yang bersangkutan diberikan motivasi untuk banyak berlatih mempergunakannya. Baik, ini adalah kali yang kedua
mengenai opini saya tentang pembelajaran yang menyenangkan di SMK Negeri 1 Waringin Guru. Ada 2 guru hebat. Yang pertama Bu Farisah yang sudah lulus guru penggerak. Saat ini ada Bapak Jemi Jamhur yang mengikuti program guru penggerak di SMK Waringin dengan nuansa yang religi. Idealnya kami telah melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan budaya-budaya lokal yang sangat positif untuk diadaptasi. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran yang menyenangkan, Jemi dengan mengampu mapel gambar teknik dengan jam terbang beliau, saya rasa siswa cukup bisa menerima apa yang beliau sampaikan. Kemudian juga kegiatan belajar mengajar juga sesuai dengan KDKI-nya. Kemudian juga siswa merasa bahwa dia nggak salah pilih masuk SMK Waringin dengan pembelajaran dan guru yang menyenangkan, bahkan guru yang bisa disebut profesional. Oke, sip. Muhammad Akbar selaku salah satu murid dari Pak Jemi. Pak Jemi sebagai guru gambar teknik mesin selalu memberikan pengarahan yang efektif untuk anak muridnya. Pembelajaran saat belajar gambar teknik mesin selalu menyenangkan dan memudahkan anak muridnya untuk belajar.